Hai teman-teman, kenalin nama aku Chelsea Stefania Aurelia, dan pada video kali ini kita akan sama-sama membuat peta kontur. Sebelum kita bareng-bareng membuat peta kontur, kita harus tahu dulu nih apa itu peta kontur. Jadi peta kontur adalah suatu kumpulan garis di mana garis-garis ini menggambarkan suatu beda tinggi dan juga rendahnya permukaan bumi. Nah, gunaan dari peta kontur tentunya kita bisa mengetahui beda tinggi dan juga rendahnya permukaan bumi ataupun suatu daerah yang nantinya bakal kita gambar. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi di sini yang pertama kita udah masuk nih ke tampilan utama dari aplikasi Google Earth Pro-nya. Bagi kalian yang belum punya Google Earth Pro, kalian bisa download dulu di web atau dimanapun itu, kalian bisa cari ya teman-teman. Nah, setelah kalian sudah masuk, kalian bisa langsung cari aja nih daerah atau kawasan yang mau kalian gambar atau buat peta konturnya. Di sini aku pilih dari kawasan Bromo ya teman-teman, di daerah Ranupani ini. Aku pilih kawasan yang ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi yang pertama di sini kita bakal buat titik-titiknya ya. Ini kita bisa pencet ini, add pad, tambahkan jalur, baru kita buat titiknya. Nah, gunanya titik di sini untuk apa sih teman-teman? Nanti di sini titik-titik ini bisa berguna untuk detail gambar kita. Jadi semakin banyak titik-titiknya, gambar kita ini bisa semakin detail. Nanti kalian bisa lihat sendiri pas udah di-input ke Civil 3D-nya. Terus jangan lupa kita buat detail buat di tengahnya ya. Intinya apa? Intinya semakin banyak gambar kita bakalan semakin detail teman-teman. Kita tambahin aja. Oke, sudah. Kalau udah gini, kita tinggal namain aja. Oke, klik OK. Nah, ini udah jadi nih ya, titik atau garis poligon kita di sini. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita lihat. Nah, ini. Kita klik kanan, kemudian kita save place. Kita klik. Ini tadi karena aku udah buat ya teman-teman. Terus lanjut kita ke GPS visualizer. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman. Kalian nanti bisa pencet ini aja, convert a file. Di situ akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita masukkan file kita tadi. Ini dia. Setelah itu ini di add dim elevation data, ini kita ganti ke yang best available search. Terus show ini. Nah, di paling bawah ini output UTM-nya kita ganti yes. Setelah udah, kita convert. Oke, ini data kita udah muncul. Baru kita bisa download aja langsung. Oke, setelah di download kita buka. Nah nih,
tinggal kita copy aja ya. Setelah di copy kita masuk ke spreadsheet, tinggal paste. Nah di sini kan ada banyak data nih teman-teman, tapi kita nggak butuh nih yang ini itu nggak butuh. Kita cuma butuh yang UTM Easting, UTM Northing, and altitude. Ini kita bisa hapus aja, ini juga dihapus. Oke, ini juga udah aja, sini juga udah ya. Oke, dan nih teman-teman, ini juga bisa kita hapus aja deh, nggak butuh. Oke, ini datanya udah ada ya. Setelah itu baru bisa kita download. Nah, pencet file tadi, terus download, terus ke sini CSV, chat. Nah, udah download nih di sini teman-teman. Kita bisa masuk ke CL3D baru. Kalian bisa pencet new aja langsung, terus ke ini, ke setting. Sini. Nah, ini kan ada drawing. Kalian klik kanan, kemudian edit drawing setting. Nah, di sini kita ganti ke di kategorisnya ya teman-teman. Jangan lupa diganti ke UTM WGS 84 datum. Kemudian ini juga diganti sesuai dengan zona koordinat kita. Kita ngambilnya masih di kawasan ini ya, Jawa Timur, jadi pakainya 49S. Apply aja. Oke, kita input file kita tadi yang udah kita download. Ini tadi yang ini open. Kemudian ini jangan lupa dipencet, kita pakainya ENZ. Terus add point to group, kita namain tadi namanya. Oke, kita pencet oke. Nah setelah itu kita bisa pencet Z, oke. Nah sini udah muncul nih teman-teman buat titik-titik kita. Setelah itu kita ke prospektor untuk nambahin surface. Nah ini ada tulisan surface, kita klik kanan, kita create surface, terus ini di oke aja langsung. Itu ini ada plus gini ya, kita pencet, plus lagi, terus ini ada point group, kita add, terus kita pencet yang tadi udah kita buat. Oke, nah ini udah ada nih teman-teman, udah muncul nih surface areanya ya. Nah setelah udah kayak gini, kita bisa hapus. Ini kita bisa klik kanan, kemudian point group properties, kayak istilahnya dibersihin aja sih teman-teman, lebih rapi gitu. Nah ini kan tadi kita udah buat surface areanya, baru kita bisa edit juga nih. Kita tinggal blok, terus klik kanan, dan kita pencet surface properties. Nah di sini kita bakal atur jarak mayor dan minornya dari garis konturnya itu. Oke, nih ya, bisa terlihat kalau di apply. Nah ini jaraknya lebih rapat ya teman-teman, antara mayor dan minor. Kalau yang ini, nah ini lebih renggang. Aku pakai ini aja, lalu kita bisa apply aja langsung. Kemudian kita juga bakal atur konturnya nih teman-teman. Kontur di sini, ini kita ganti ke true. Oke, terus kita maksimalin aja. Apply. Kemudian kontur depression ini nggak usah. Oke, kita
klik OK, ini juga OK. Oke, ini udah jadi. Kita bisa cek juga di mapnya, teman-teman. Nah, nih yang tadi kan udah kelihatan. Nah, setelah itu kita bisa kasih label. Kita bisa tambahin label atau konturnya, ketinggian tiap kontur. Nah, di sini udah kelihatan kan, teman-teman, jarak-jaraknya. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman, hasilnya tuh. Jadi ketahuan nih konturnya nih, ketinggiannya nih, tiap elevasinya. Ini semakin besar, artinya dia elevasinya semakin tinggi. Kayak gitu, teman-teman. Ini kalian bisa juga pakai yang lain ya. Bisa multiple, bisa langsung aja dari sini ke sini misal. Nah, langsung muncul gitu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet. Set. Sini juga bisa. Set. Kayak gitu. Terus bisa juga yang ini nih, multiple add interval. Ya. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini tutorial membuat gambar kontur yang kalian bisa aplikasikan untuk mengetahui beda tinggi dan rendahnya suatu daerah. Kalau gitu, sampai jumpa dan terima kasih.